Di tanggal 27 Juli, saya dapat surat peringatan dari Traveloka Paylater. Semacam SP3 begitu kalau di perusahaan. Yang intinya, penagihan akan dialihkan ke vendor atau pihak ketiga. Nanti saya sertakan bukti penagihan rekanan Traveloka Paylater. Salam, bajul gama lama, bantai pinjol nggak pakai lama. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview perjalanan saya gagal bayar di aplikasi Traveloka Paylater lebih dari 140 hari, mulai tagihan bulan Mei tanggal 2 sampai sekarang tanggal 30 Agustus 2020 dengan limit 9.500.000. Dan bagaimana proses penagihan selama ini? Sebelum lanjut pembahasan, bagi sobat pinjol yang belum subscribe, ayo buruan subscribe, aktifin loncengnya biar sobat pinjol menjadi yang pertama dapat info menarik seputar dunia perpinjolan nasional. Dan jangan lupa like and share bila konten ini bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua. Oke, langsung saja. Biar ndak dikira hoax, biar ndak dikira main comot data orang lain, saya akan sertakan semua buktinya. Mari kita menuju email pribadi saya. Di sini nampak ya, percobaan pertama kali pengajuan Traveloka Paylater saya ditolak tanggal 16 Mei 2018. Itu artinya saya baru bisa ngajuin permohonan lagi minimal di 6 bulan berikutnya. Padahal dari segi gaji sudah jauh lebih besar dari persyaratan minimal, yaitu 3,5 juta. Semua dokumen juga lengkap. Kemungkinan besar gagal ya karena saya berdomisili di luar coverage area Traveloka, yaitu Jabodetabek, Makassar, dan Surabaya. Kebetulan saya berdomisili di Maluku Utara. Kemungkinan penolakan yang lain karena nomor kontak darurat beserta nomor kantor tidak aktif saat dikonfirmasi tim audit Traveloka. Tanggal 2 Maret 2019, data saya ditinjau ulang dan akhirnya disetujui fasilitas Traveloka Paylater dengan limit awal 6.300.000. Limit yang lumayan gede untuk limit percobaan. Kok bisa sih langsung dapat limit gede? Gini, pihak Traveloka akan melihat historis pembelian kita di aplikasi mereka, baik tiket pesawat, hotel, atau fitur lain yang ada di aplikasi. Kebetulan, dari tahun 2017, saya sering membantu para klien saya untuk booking tiket maupun hotel melalui akun Traveloka saya. Maklum, saya kerja sebagai seorang marketing yang kadang butuh lobby-lobby dengan cara demikian. Dengan adanya fasilitas Traveloka Paylater, saya merasa terbantu dan makin leluasa untuk booking tiket, hotel, untuk para klien tanpa harus keluarin duit cash dulu. Oh ya, di Traveloka ini ada 3 level Paylater, yaitu Primary, Priority, dan Privilege, di mana setiap level memiliki nilai limit dan biaya cicilan masing-masing. Tidak sampai 1 tahun, dengan melihat histori pembayaran Paylater yang baik, pada tanggal 22 Oktober 2019, saya naik kelas Paylater menjadi Priority Level 2. Dapat program angsuran 12 kali dan biaya atau bunga 2,49%. Mau tahu saya dapat limit berapa? 9.500.000.
Orang-orang macam saya begini ini nih yang dirindukan lembaga keuangan untuk diberi kredit. Padahal saya bayar tagihan pay later pakai sistem reimburse di perusahaan. Ada pepatah, roda kehidupan terus berputar. Singkat cerita, awal bulan Maret 2020, saya resign dari perusahaan dengan tujuan masuk ke perusahaan baru. Ternyata takdir berkata lain. Di bulan April, pandemi COVID-19 makin menggila. Perusahaan yang baru menunda menerima saya sampai waktu yang tidak pasti. Meski bulan Maret, April, saya sudah nggak terima gaji bulanan, saya masih paksain diri untuk bayar angsuran di Traveloka Paylater dan beberapa pinjol legal OJK. Ini nunjukin bahwa saya memang aware atau sadar akan tanggung jawab saya terhadap utang. Tapi di bulan Mei, saya mutusin gagal bayar, berhenti maksain diri buat bayar hutang pinjol. Saatnya berpikir logis, berpikir skala prioritas, prioritasin penuhin kebutuhan dasar keluarga ketimbang bayar pinjol. Terima segala resiko yang akan muncul. Paling bakal sering ditelepon sama DC, disamperin ke rumah. Paling mentok, data saya masuk blacklist OJK. Yang itu artinya, saya nggak bakal bisa ajuin kredit di lembaga keuangan manapun. Yang perlu diperhatikan, gagal bayar bukan tindakan pidana, melainkan uang prestasi yang masuk ranah perdata dan tidak ada resiko penjara, kecuali ada unsur pemalsuan dokumen. Di tanggal 27 Juli, saya dapat surat peringatan dari Traveloka Paylater, semacam SP3 begitu kalau di perusahaan, yang intinya penagihan akan dialihkan ke vendor atau pihak ketiga. Nanti saya sertakan bukti penagihan rekanan Traveloka Paylater. Kalau kita perhatiin, Traveloka ini menjalankan aturan dari OJK perihal batas maksimal penagihan di 90 hari keterlambatan. Coba lihat, saya mulai tidak bayar tagihan per 2 Mei. Menjelang masuk jatuh tempo tanggal 2 Agustus, hitungannya Juni, Juli, Agustus, 3 bulan atau 90 hari, Traveloka sudah kasih info atau peringatan kalau penagihan akan dilakukan oleh pihak ketiga atau vendor. Benar aja, per Agustus 2020 yang nagih sudah vendor, yaitu Flow, partner Traveloka Paylater. Nagihnya kalah orang minum obat. Satu hari bisa 5-7 kali telepon. Ya gimana lagi, namanya orang tidak ada penghasilan tetap, ya tetap mantap bilang, maaf bang, masih belum ada dananya. Dengan beberapa kasih penjelasan dan bukti bahwa saya dari dulu ada itikat baik untuk lunasin hutang, tidak ada niatan lari dari hutang. Berikut sampel penagihan Flow, partner Traveloka Paylater. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak. Ya, saya sendiri. Ya, saya dengan Meliana Pak ya, dari Flow yang bekerja sama dengan Traveloka Paylater ya Pak. Mau konfirmasi pembayaran Traveloka Paylaternya ini gimana Pak? Sudah keterlambatan 65 hari, nominalnya Rp3.469.199. Hari ini bisa dibayarkan ya Pak? Karena telatnya sudah terlalu lama Pak. Dengan siapa ini Pak? Saya dengan Meliana Pak. Oh Meliana. Udah pernah? Dari Flow, partnernya ada Pak. Sudah pernah telepon saya belum sebelumnya? Gimana Pak? Sudah pernah telepon saya belum? Belum ada tertelepon. Baru pertama kali telepon.
baru ini. Baru ya, baru. Tapi sudah dengar rekaman percakapan saya sama yang lainnya belum? Bisa ya, kita kan beda-beda Pak. Saya nggak bisa mendengar rekaman Pak. Oh, masalahnya ini Kenapa saya Pak? Kenapa? setiap hari ini di telepon dari Flow ini 5 sampai 7 kali ini. Iya, kenapa Pak? Ya kan Ya seharusnya kendalanya apa? kan udah